Pemirsa, Anda kembali lagi di iNews Petang dan kita akan membahas terkait dengan tuntutan yang kemarin dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum terkait dengan kasus dugaan penistaan agama dengan terdakwa Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Di studio sudah hadir bersama kami yaitu Dhanil Simanjuntak, Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah. Selamat sore. Selamat sore, Mbak Terima Yofi, kasih. Mas Reza. Terima kasih sudah hadir bersama kami. Terima kasih, sama-sama. Dari PP Pemuda Muhammadiyah, apa tanggapannya terkait dengan tuntutan kemarin? Apakah memang itu dinilai terlalu rendah atau sudah cukup bagi Anda? Betul. Yang bagi kami pelapor ya, ada mislink. Jadi agak aneh, agak kecewa gitu ya. Karena ada mislink antara permintaan atau saksi-saksi yang dihadirkan oleh JPU yang kemudian rata-rata menyatakan itu adalah penistaan agama atau penodaan agama dengan tuntutan yang disampaikan oleh JPU. Jadi ada mislink yang luar biasa. Nah, disitulah kemudian muncul keanehan. Jadi kok bisa dari tuntutan yang muncul justru adalah tuntutan yang paling ringan, tapi kemudian saksi-saksi yang dihadirkan oleh JPU itu justru semuanya menyatakan ada fakta penodaan agama. Jadi ada mislink yang luar biasa. Oke, ada mislink yang luar biasa. Keanehan-keanehan. Tapi kalau misalnya itu mengutip dari statement Pak Ali Mukartono selaku JPU, begitu hukuman yang diringankan ini karena juga ada unggahan dari Buniani yang dianggap Buniani juga meresahkan, begitu. Jadi justru semua yang disampaikan oleh penuntut saksi itu tidak ada kaitannya dengan Buniani. Kok justru kemudian menjadi satu alasan JPU kemudian menggunakan alasan unggahan Buniani sebagai peringan tuntutan itu. Seharusnya itu bukan senjatanya JPU, itu adalah senjatanya tim kuasa hukumnya. Ini keanehan lagi. Jadi JPU justru berfungsi sebagai penasehat hukum yang meringankan. Nah, ini kan keanehan-keanehan ini sudah muncul sejak awal ya. Sejak awal ketika tiba-tiba JPU menyatakan tidak siap membacakan tuntutan hukum dengan alasan tidak bisa menyelesaikan ketikan. Padahal sebelumnya sudah menyatakan siap gitu ya? Iya, awalnya sudah menyatakan siap. Nah, kemudian muncullah dugaan-dugaan macam-macam ya. Misalnya ini JPU di bawah kontrol Jaksa Agung. Itu pasti ya, karena Jaksa Agungnya berafiliasi terhadap partai politik tertentu. Nah, partai politik itu pendukung Ahok dan seterusnya. Nah, jadi kemudian yang muncul ke publik adalah terang ini di bawah kontrol kekuasaan, dalam hal ini Jaksa Agung. Nah, kondisi seperti ini itu tidak sehat untuk aura hukum kita. Nah, kondisi seperti ini justru akan memberikan efek yang buruk secara psikologis, publik psikologis ya, kondisi psikologis atau bahasa saya itu kondisi kebatinan publik. Publik akan bersikap tidak percaya begitu tidak percaya, kemudian bisa marah dan sebagainya. Tapi tentu kami di pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah tetap menghimbau kepada publik untuk melakukan tindakan-tindakan ranah hukum. Jadi tidak melakukan tindakan di luar ranah hukum. Sebagai salah satu dari pelapor begitu terkait dengan kasus ini, bagaimana tanggapan dari pelapor-pelapor lainnya? Apakah sempat berhubungan satu sama lain dan menjalin komunikasi? Agaknya sikapnya sama ya. Ada tadi terang bagi kita ada intervensi dari pembuat kebijakan, dalam hal ini tentu adalah pembuat kebijakan Kejaksaan Agung. Nah, terkait dengan dugaan intervensi ini apa yang akan dilakukan? Apakah akan mendatangi Jaksa Agung dan lain sebagainya? Yang jelas kepimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah nanti akan coba melaporkan fakta ini ke Komisi Kejaksaan, karena kan Komisi Kejaksaan punya tanggung jawab ya untuk melakukan kontrol. Nah, kemudian masalah peradilan nanti kan kita peradilan ini juga dipantau oleh Komisi Yudisial ya, tapi kan Komisi Yudisial itu terkait dengan hakim nanti. Nah, kalau Komjak terkait dengan jaksa. Jadi tindakan yang akan kami lakukan atau langkah yang kami lakukan tentu adalah langkah-langkah hukum itu. Oke, langkah-langkah hukum ketika tadi Basuki Cahayapurnama dipidana penjara selama 1 tahun dengan masa percobaan 2 tahun dianggap ada begitu, memang keinginan dari
Pusat Pemuda Muhammadiyah, berapa lama Basuki Cahayapurnama harus Kalau dipidanakan? kalau kita mengikuti suasana kebatinan publik, tentu publik kan menilai ada penistaan atau penodaan terhadap agama. Ya. Tentu hukuman maksimal sesuai dengan KUHP terkait dengan itu adalah 5 tahun ya. Tentu kita berharap ada tuntutan maksimal dari JPU ya. Seharusnya sih idealnya memang karena JPU bekerja atas nama tuntutan hukum yang disampaikan oleh pelapor, kemudian kan sejak awal menyatakan ketika masuk pengadilan berarti kan JPU sudah punya keyakinan penuh bahwasannya ini ada dugaan bersalah, kira-kira begitu. Maka seharusnya idealnya normalnya, kira-kira wajarnya itu adalah tuntutannya maksimal. Tapi kemudian ini kok tiba-tiba tuntutannya minimal. Itu yang tadi saya sebut banyak keanehan di situ, banyak keganjilan di situ. Baik, dikembalikan lagi bahwa ini baru sidang tuntutan begitu. Betul. Masih ada sejumlah proses ke depannya, pledoi dan lain sebagainya begitu, yang nanti juga akan dilakukan oleh kuasa hukum dan juga tetap keputusan atau vonis ini ada di hakim. Kita tidak tahu begitu vonis ini cenderung meringankan atau memberatkan. Jika nanti ternyata vonisnya meringankan, lebih ringan daripada tuntutan, apa yang akan dilakukan? Ya itu tadi ya, jadi kalau saja kemudian tuntutan itu lebih ringan, nah kemungkinan besar hakim menuntut lebih ringan lagi itu bisa terjadi ya. Walaupun bisa saja kemudian hakim justru memvonis lebih berat ya dari tuntutan jaksa ya. Tetapi saya mau sampaikan ini sejak awal memang ada ketidakberesan dari JPU. Nah, kita kan belum masuk tahap menilai hakim nih. Ya, nanti tahap menilai hakim tentu kita lihat dari putusan hakim. Jadi sementara ini kita tinggal menitipkan harapan publik, suara publik, rasa keadilan publik itu ke hakim. Kira-kira begitu. Baik, kita lihat seperti apa begitu ya nanti jalannya sidang demi sidang. Minggu depan akan ada pledoi begitu yang akan dibacakan sendiri oleh Basuki Cahayapurnama dan juga nanti juga ada berkas-berkas lainnya begitu yang dibacakan oleh kuasa hukum. Kita lihat apakah ini juga bisa meyakinkan hakim bahwa Ahok bersalah atau ternyata JPU lah yang berkasnya lebih diterima oleh hakim. Terima kasih sekali. Terima kasih Mas Daniel Simanjuntak sudah hadir di sini. Ketua Pusat Pemuda Muhammadiyah. Betul, iNews Petang masih akan kembali untuk Anda usai jeda.